Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tugas yang kemarin. Jadi kita akan membahas tentang ideal prima dan ideal maksimal dulu. Kemudian nanti kita akan membahas tentang ring polinom. Baik, yang perlu kita bahas dulu adalah tentang ideal prima. Ideal prima itu apa sih? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan ideal yang dulu itu. Kalian bisa buka syaratnya ideal prima itu ya harus ideal dulu. Ya, syaratnya ideal itu ideal prima harus ideal. Nah, syaratnya ideal apa? Bisa dibuka kembali yang kemarin ya. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif. eh, Kemudian dan I adalah ideal dalam R ya. Yang perlu diketahui ya bahwa I disebut ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota R jika A, B anggota I, maka A anggota I atau B anggota I ya. Jadi ini syarat dari ideal prima. Ideal prima itu harus ideal ya, dimana jika untuk setiap AB anggotanya R itu adalah ring komutatif tadi. Jika AB anggotanya I, maka A itu adalah anggota I atau B itu adalah anggota I ya. Saya misalkan contohnya seperti ini. Misalkan diberikan, masih ingat Z kemarin, Z pada pertemuan yang dulu-dulu, Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif, ya kan? Dan diberikan, diketahui, misalkan saya ambil D itu adalah 7K, di mana K-nya adalah sedemikian hingga K itu adalah anggota bilangan bulat. Nah, dari bentuk ini kita tahu bahwa D itu 7K. 7K itu maksudnya apa? Ini bilangan bulat dengan kelipatan 7 ya. Jadi D itu anggotanya ya 7, 14, 21 atau negatif 7, negatif 14, negatif 21, negatif 28 dan seterusnya ya. Jadi bentuk ini adalah merupakan ideal ya. Diketahui juga misalkan dengan D adalah ideal dari Z. Kalian bisa buktikan sendiri, syaratnya ada dua yang kemarin ya, tertutup pada operasi perkalian dan tertutup pada operasi pengurangan ya. Nah, pertanyaannya apakah dia ideal prima ya? Apakah dia ideal prima D itu ideal prima dari Z? Kita lihat apakah untuk setiap AB anggotanya D itu maka A anggotanya D atau B anggotanya D apa tidak. Jadi ada apa tidak yang di luar itu. Maksudnya gini, ini saya ambil contoh tapi dia harus terbukti untuk semuanya aja. Misalkan saya ambil lipatan 7 berapa?
misalkan saya ambil 14 anggotanya D, maka kan berarti kan ini 7 anggotanya D, atau kan salah satu, atau 2 itu kan bukan anggotanya D tapi kan salah satu, atau itu kan salah satu, ini nggak apa-apa, salah ini kan nggak masuk tapi kan yang ini masuk. Nah misalkan saya ambil 49 anggotanya D, maka 7 anggotanya D atau 7 anggota, ada apa tidak yang keduanya tidak masuk ya, hasil perkalian dari D ya, D ini yang tidak masuk keduanya ya. Misalkan berapa misalkan 63 ini kan anggotanya D, maka 7 anggotanya D, atau yang 9 ini 9 anggotanya D, bukan anggotanya D, nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa, tapi kan yang satu tetap anggotanya D ya, berapapun nilainya ya gitu. Misalkan 140 kan anggotanya D tuh ya kan, 140 itu bisa jadi 100 atau 14 anggotanya D, atau 10 bukan anggotanya D. Jadi benar atau salah itu kan benar ya, jadi atau yang ini benar atau salah, jawabannya kan benar. Yang salah ada apa tidak yang keduanya itu bukan anggotanya D, berarti menghasilkan sesuatu yang salah ya. Nah ini kan satu pun tidak ada toh ya, kalau ada tunjukkan. Maka ya kalau keduanya ada yang bukan anggotanya D, hasil perkalian itu bukan anggotanya D, berarti dia bukan ideal prima. Kalau ada salah satu aja ditunjukkan ya. Jadi nanti caranya seperti itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa, nah kalau sudah kita bisa menunjukkan, kita coba-coba atau kita punya insting atau intuisi, kira-kira ada apa tidak ya ketika bentuk itu perkaliannya, hasil perkaliannya keduanya bukan anggotanya D ya. Kalau salah satu nggak apa-apa, atau keduanya anggota D malah bagus. Kalau salah satu masih anggotanya juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah keduanya bukan anggota D. Kalau keduanya bukan anggota D itu yang tidak dia bukan merupakan ideal prima. Nanti saya ambil contohnya juga lah. Nah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa karena untuk setiap AB anggotanya D, maka A anggotanya D atau B anggotanya D, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa D adalah ideal prima ya. Jadi ini contoh yang pertama. Kemudian kita bisa menyimpulkan D itu adalah ideal prima. Sekarang saya ambil yang bukan contoh ya, misalkan yang kedua itu diberikan F itu adalah bentuknya 6K sedemikian sehingga K itu adalah anggota bilangan bulat dengan F adalah ideal dari Z ya. F itu adalah ideal dari Z. Nah pertanyaannya, apakah F itu adalah ideal prima dari Z ya, kira-kira dia ideal prima apa tidak? Kita mencoba-coba kayak tadi pakai intuisi, kira-kira ada apa tidak dua bilangan dari anggotanya F, tetapi dua bilangan itu kalau dia berasal dari perkalian yang bukan keduanya anggotanya F ya, ada apa tidak gitu. Misalkan gini, misalkan 6 ya, saya ambil 6 anggotanya F, maka 6 × 6 = 24. 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24, 24 × 6 = 24,
6 kan perkalian 6 kali 1 toh, 6 anggotanya F atau 1 bukan anggotanya F, masih boleh ya. Kemudian misalkan saya 12 anggotanya F, maka boleh kan ini 12 perkalian antara 12 dengan 1 boleh, atau 6 dengan 2 boleh, masih boleh. 6 dengan 2 boleh kan, 6 anggotanya F atau 2 bukan anggotanya F. Tetapi 12 itu faktorannya kan bukan hanya 6 dengan 2 saja, 6 anggotanya F, maka ini 2 anggotanya F atau bukan? Bukan kan? 2 bukan anggotanya F. F itu kelipatan dari 6, atau juga sorry, bukan 2, saya ambil kalau 2 dengan 6 dong jadinya 3 bukan anggotanya F, atau 4 bukan juga anggotanya F ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Jadi 12 tadi kan faktorannya selain 6 dengan 2, 6 masih masuk anggotanya F, tapi 2 bukan, ini masih masuk. Tetapi 12 selain itu faktorannya kan boleh perkaliannya 12 itu dihasilkan dari 3 kali 4 ya. 3 kan bukan anggotanya F, 4 bukan anggotanya F. Nah, ini loh yang saya maksud, bahwa ternyata tidak memenuhi definisi. Definisi kan harus salah satu itu adalah anggotanya F. Kalau keduanya ini salah, atau salah kan jadinya salah. Berarti dia bukan ideal prima. Ini yang saya maksud ya. Jadi ya tidak memenuhi definisi yang atas tadi. Nah, ini jadi dia keduanya tadi kan syaratnya AB anggotanya I, maka A anggotanya I atau itu salah satu ya, atau B anggotanya I. Ternyata ini ada yang tidak memenuhi definisi ini. Nah, makanya dia bukan ideal prima ya. Jadi ada ada 12 anggotanya F, tetapi 12 sama dengan 3 kali 4, sehingga 3 bukan anggotanya F dan 4 juga bukan anggotanya F, maka F bukan ideal prima dari Z. Dia ideal ya, F itu ideal dari Z, tetapi F bukan ideal prima dari Z ya. Bisa membedakan ya antara ideal saja, ideal prima, dan bukan ideal prima ya. Jadi nanti kalau kalian disuruh mencari ini apakah ideal prima atau bukan ya, nanti apakah semua memenuhi. Kalau semua memenuhi berarti ya dia ideal prima. Kayak ini tadi tidak ada satupun contoh yang menyangkal kayak yang ini. Kalau ini ada satu contoh yang menyangkal ya berarti dia bukan ideal prima gitu ya. Untuk selanjutnya adalah ideal maksimal. Apa itu ideal maksimal begitu ya? Ideal maksimal itu misalkan diberikan, ini mirip syaratnya mirip kayak ideal prima tapi ya tetap berbeda. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R ya. I adalah ideal dari R. I dikatakan ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam
ideal lainnya kecuali I itu sendiri dan R. Ya, itu namanya dikatakan ideal maksimal. Ya, maksudnya seperti apa? Kita ambil contoh, ada yang nomor 1 sama 2 itu juga termasuk contoh ideal maksimal dan bukan contoh ideal maksimal. Kayak nomor 1 tadi diketahui bahwa Z pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan atau adalah ring komutatif dan tadi apa bentuknya tadi? D itu bentuknya seperti ini dengan D adalah ideal dari Z. Pada kasus ini D dikatakan ideal prima, ideal maksimal. Dari Z. Kenapa dikatakan ideal maksimal? Karena D itu tidak termuat di ideal yang lain. Ya, jadi kalian nggak ada anggotanya D atau anggotanya D itu tidak ada di ideal yang lain, ya, selain D itu sendiri atau di Z. Karena saya tuliskan, karena D tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada D itu sendiri dan Z. Ya, jadi ini dikatakan ideal maksimal. Ya, kalau seperti ini dikatakan ideal maksimal. Jadi seluruh anggotanya D itu tidak ada termuat di anggota yang lain, tidak ada termuat di bentuk yang lain kecuali pada anggotanya D itu sendiri atau di Z, ya. Nah, kemudian yang nomor 2 saya ambil sekarang. Misalkan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. Dan tadi F, ya, F itu adalah bentuknya perkalian kelipatan 6, dimana K adalah anggota bilangan bulat, dengan F adalah ideal dari Z. Nah, pertanyaannya, apakah anggotanya 6K itu atau F itu termuat di ideal yang lain? Maksudnya gini, saya kalau punya F itu kan anggotanya kelipatan 6 tuh ya, berarti misalkan mulai negatif 6, ini 0, ini 6, ini 12, ini 18, dan seterusnya. Sekarang kalau saya punya anggota bentuk ideal yang lain, misalkan saya punya H itu adalah suatu ideal atau suatu ring yang pembangkitnya adalah 2, ya, 2, boleh kan? Pembangkitnya 2 itu berarti kelipatan 2, berarti negatif, misalkan dimulai negatif 8, negatif 6, negatif 4, 0, negatif 2 ya, sebelum 0, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Coba sekarang perhatikan untuk yang H ini adalah bentuknya 2K. H ini juga ideal dari Z.
Nah, pada kasus ini berarti kita bisa mengatakan seluruh anggotanya F itu kan termuat di H tuh ya. Negatif 6 ada di sini, 0 juga ada, 6 juga ada di sini, 12 nanti juga termuat di H kan, 18 juga termuat di H. Sementara kita tahu bahwa H itu juga ideal dari Z, F juga ideal dari Z. Nah, F ini berarti kan termuat di H. Ini yang dikatakan bukan ideal maksimal. Kenapa? Karena F termuat pada ideal yang lain, yaitu F itu termuat salah satunya pada ideal yang lain, yaitu kelipatan 2. Kelipatan 3 juga bisa F. Misalkan J, kelipatan 3 itu misalkan negatif 9, negatif 6. Kan anggotanya kan ini toh, negatif 3 sendiri. Kemudian 0, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Coba sekarang perhatikan, F itu kan juga termuat di J. Jadi J itu juga ideal dari F, kelipatan 3. Kelipatan 3 itu juga ideal dari Z kan. Kelipatan 2 ya, ideal dari Z, juga kelipatan 6 ideal dari Z. Nah, F itu juga termuat pada J ya. Jadi F itu termuat pada ideal yang lain. Nah, ini yang dikatakan dengan bukan ideal maksimal. Beda dengan yang ini tadi 7K D itu tidak ada termuat dari bentuk yang lain, nggak ada ya, kalian cek aja. Jadi dia bukan ideal maksimal. Kenapa? Kalau yang nomor 1 ideal maksimal. Kenapa? Karena D itu hanya termuat pada D itu sendiri atau di Z ya, selain itu juga tidak ada ya. Jadi makanya kita sudah bisa mengambil contoh bahwa F itu ada termuat di kelipatan 3 sama kelipatan 2 ya, pada ide yang lain. Karena F itu termuat pada ideal yang lain, berarti dia bukan ideal maksimal. Karena ini F ya, saya pakai ini. F itu termuat pada ideal yang lain, yaitu pada ideal bilangan bulat kelipatan 2 dan bilangan bulat kelipatan 3. Nah, contohnya ini kelipatan 2 juga kelipatan 3. Maka F bukan ideal maksimal. Jadi kita bisa menentukan atau kita bisa menyimpulkan bahwa F ini bukan ideal maksimal. Kenapa? Karena dia F ini termuat pada salah satunya termuat pada ideal yang lain, yaitu ideal pada bilangan bulat kelipatan 2 dan bilangan bulat kelipatan 3 ya, sehingga kita bisa menyimpulkan F bukan ideal maksimal. Itu. Jadi ini untuk contoh dan non contohnya. Nanti kalau kalian mau ditentukan mana ideal maksimal, mana yang bukan, ya tunjukkan mana contoh kontranya seperti apa. Untuk selanjutnya kita membahas tentang ring polinom atau polinomial ring.